Up Corner 98.5 FM Up Radio The Winning Station. Lanjut lagi, masih Santi bareng Anda tentu saja. Hari ini Jumat kita belajar. Tadi jam 10 lebih 10 menit kita sudah belajar bersama dengan Bapak Nanang Qasim Yusuf di Up Awareness, belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Dan sekarang kita belajar lagi dengan sosok yang kita hadirkan dalam sharing and hearing di 2021 ini. Sudah ada di ujung Instagramnya Mbak Gabriela _Gati. Mbak Gati kita sapa saja. Selamat siang Mbak Gati, apa kabar? Semangat pagi. Semangat pagi Mbak Santi, sehat? Sehat, syukur, alhamdulillah. Kita kembali lagi ketemu hari ini. Dan program ini kita hadirkan setiap hari Jumat jam 11 lebih 10 menit. Tentu saja Anda bisa menyimak lewat live streaming upradio.id, Upradio 98.5 FM, dan juga Instagram Live Upradio Semarang. Mbak Gati, hari ini apa yang mau kita diskusikan ini? Kita ngobrol-ngobrol dalam obrolan yang tentu saja memberikan inspirasi dan juga sharing and hearing ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, yang kita bisa diskusikan nanti. Dan Anda juga bisa bergabung Upmania di 0878 333 400 juga melalui Instagram live-nya Upradio. Bicara soal gini. Bicara soal sesuatu, di mana tadi kita mengangkat satu tema sebelum sharing and hearing ini adalah melewati masa krisis. Ada kekuatan tersendiri. Sebelum nanti kita bicara panjang lebar dengan apa yang nanti kita akan sharingkan. Bagi Mbak Gati sendiri, Mbak, ini masih di tahun baru ya. Jadi kita mungkin masih bisa berbicara tentang masa 2020 itu bagaimana Mbak Gati ada titik-titik kritis yang memang itu terus dilalui, seperti apa langkah-langkahnya dan rasanya kita pengen tahu juga sebagai seorang pengusaha. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Santi. Tahun 2020 menjadi istimewa buat saya karena dalam perjalanan terutama dalam 14 tahun terakhir saya di Keuangan Mikro, banyak sekali hal-hal yang selama ini cukup rapi ya, artinya bahwa bisnis ini bisa kita prediksikan karena ada angka-angka yang kita punya, ada data-data yang punya. Ketika melakukan sesuatu kita rencanakan, kemudian bagaimana kita menyusun segala hal, target-target itu bisa kita raih. Kemudian tahun 2020 ada sesuatu hal yang sangat berbeda yang kita nggak ngerti gitu. Meskipun kita sudah ada pengalaman tahun 98 ketika krisis moneter, meskipun pada saat itu saya belum masuk di Keuangan Mikro, saya bisa menggali dari teman-teman di kantor dan mereka cukup survive karena di mikro itu tidak terlalu berdampak. Tetapi di tahun 2020 itu saya mencoba untuk mengumpulkan beberapa data supaya saya bisa bertahan gitu dari segala ketakutan. Ternyata prediksi itu tidak pernah pas ya, artinya ketika saya mempersiapkan ini, ternyata yang terjadi berbeda lagi. Ada kemungkinan banyak orang yang menarik, artinya saya harus menarik tabungan, saya harus mencadangkan likuiditas. Gitu. Ternyata enggak gitu. Ternyata malah justru orang banyak menabung karena mereka nggak ngerti mau menjalankan usaha apa. Ini kenapa beda lagi? Kemudian ketika karena yang ketemu itu adalah ada virus ya, artinya bahwa sesuatu yang tidak nampak gitu. Kita agak kebingungan bagaimana kita harus melakukan hal berjibaku dengan sesuatu yang tidak nampak, dan banyak sekali kemudian informasi dan isu-isu mana yang benar karena terlalu banyak dan mereka rata-rata punya dasar keyakinan mereka sendiri. Kami juga bingung gitu, kita mau pakai dasar yang mana dan puji Tuhan kita sudah melewati itu. Memang di pertengahan sempat secara kinerja kami mereview nggak pede Mbak Santi. Jadi ketika kita sudah menentukan target itu, kita potong gitu ya, kita potong mudah lah gitu. Kita potong hampir 50% dari target yang kita capai. Tapi kemarin akhir tahun kita mencapai sampai sebagian itu tercapai gitu. Jadi 90% lah kita dapat mencapai itu gitu. Nah, ada pengalaman yang menarik yang kita lakukan di organisasi kami itu bagaimana kemudian kami menggali apa sih sebenarnya kekuatan yang
kita punya. Kenapa kita bisa bertahan? Nah, salah satu organisasi yang tertua di tempat kami itu Koperasi Sarana Bakti, usianya udah 45 tahun. Oh, sama bagian tuan koperasinya ya? Betul. Nah, kemudian eh, kami punya cukup waktu, Mbak, pada saat pandemi ini gitu. Kemudian kebetulan Mhm, pendirinya adalah mertua saya. Kalau biasanya waktunya anak-anak saya nganter, anak kuliah, anak sekolah, les, mhm, kemudian saya mau bekerja gitu. Karena pandemi anak-anak di rumah, mhm, kemudian saya ke kantor juga dibatasin. Kita bisa komunikasi dengan segala macam teknologi yang bisa kita gunakan. Kami punya cukup betul. waktu untuk dapat berdiskusi dan di sana kemudian ketemu gitu. Apa sih sebenarnya yang membuat kita itu mampu berdiri sampai saat ini? Mmm, Nah, kemudian kita ini gali, justru mhm, justru kemudian kita gali, berbenahnya diri ini ketika memang punya waktu di saat pandemi ya, Mbak, ya? betul. Jadi Mhm, biasanya yang kita lakukan, saya nggak tahu, mungkin hampir semua organisasi seperti itu ya. mhm, Artinya yang kita lakukan adalah melihat keluar. Kita mau mencapai apa, mmm, kita punya kekuatan apa, pesaing seperti apa, kemudian pasar seperti apa, gitu. Sehingga kita ya, lupa untuk melihat ke dalam. Nah, dalam kondisi pandemi ini, kita punya cukup waktu untuk melihat ke dalam. yes. Ini yang kami Ini yang dapatkan kekuatan. dan akhirnya sudah bisa bagaimana bercermin, kemudian sampai detail-detailnya mengaca ya, seperti apa sih kekuatan dari internal itu. Apa yang membuat terpelanting untuk maju, bukan terpelanting jatuh ya, tetapi kayak trampolin begitu ya. Anda jadi meloncat, unpredictable, 90% bisa tercapai apa yang sudah ditargetkan, Mbak. Padahal di tengah-tengah sempat oleng ya karena situasi ini. Betul. Eh, ya mungkin karena kita menjadi orang itu kalau lari, itu kan untuk Mhm, melihat ke kanan kiri itu jadi kurang fokus gitu ya Mbak. Tapi ketika kita agak pelan gitu, jadi kita bisa menikmati perjalanan ini mhm, gitu. Dan banyak sekali kelas-kelas yang yang ada saat ini meeting dan lain sebagainya, webinar dan sebagainya. Ada satu titik waktu itu yang kemudian menjadi pematik bagi saya, Mas mhm, Artobianto waktu itu yang menyampaikan. Saya ikutnya waktu itu juga ya, sekilas, tapi dia bilang bahwa untuk generasi kedua menjadi penting untuk tahu nilai-nilai apa sih yang dimiliki oleh generasi pertama dalam membangun bisnis mereka. Dan itu harus mhm, menjadi backbone. Nah, ini adalah waktu yang kuat untuk melakukan internal branding. Artinya bahwa eh, semua yang terlibat dalam satu organisasi bisnis ini, mereka tahu kenapa bisnis ini dibangun. Nah, yang mhm, menjadi besar itu adalah orang kalau mau berangkat itu kan berarti awalnya pasti ada sesuatu yang baik gitu ya. ya, Nah, itu yang kadang terlewatkan atau tidak terkomunikasikan karena bisnis berjalan begitu saja. Nah, mhm, mhm, kemudian dari itu saya berdiskusi dengan kebetulan kami cukup fokus sebenarnya terhadap pengembangan sumber daya manusia, tetapi tidak tahu kalau dasarnya adalah memang di situ keinginan dari mhm, founder gitu ya. Jadi kami sangat concern dan kami punya ketemu dengan ahli, ada psikolog organisasi Pak Ferdinand mhm, itu yang dia cukup concern untuk mendampingi kita. Kemudian dari itu saya diskusi, Pak, kok saya ada sesuatu seperti ini apa gitu. mhm, Kemudian, mhm. oke Mbak, ini namanya manajemen by values. Oke, gitu. Oh, Mari kita diskusikan. Kami diskusi beberapa bulan, kemudian mengumpulkan semua informasi dari karyawan yang sudah bekerja yang 30 tahun, 19 mhm, tahun, gitu kan. Kenapa Anda bertahan dalam organisasi ini? Nah, ya, kemudian dari 200, kita 200 karyawan, kita ketemu gitu. Ada 5 hal yang kemudian menjadi mereka bertahan gitu. Mereka merasa dikembangkan. Mereka melihat bahwa owner ini punya semangat belajar. Jadi meskipun sudah uh, apa ya, sudah mampu mendirikan suatu bisnis, tapi terus belajar dan itu kemudian mhm, dilihat oleh orang-orang yang terlibat di sana. Nah, ya. dari yang mendasari semangat belajar itu, kemudian dia berakhir dengan berkembang. Nah, di tengahnya ini ada satu hal yang penting. Ternyata perlu ketika kita mengembangkan, kita perlu punya kepedulian.
Hmm. Ya, Ketika kita empati. tidak peduli, ya, ketika kita tidak peduli meskipun kita punya semangat belajar, kita mau belajar, kita tidak bisa mengembangkan orang lain. Nah, kemudian Oke. sebagai lembaga jasa keuangan, kita harus hadir untuk memberikan solusi. Nah, Hmm. solusi ini juga didasari dengan semangat belajar. Kalau kita sendiri tidak punya semangat belajar, bagaimana kita mampu menghadirkan solusi? Hmm. Dan Betul betul. kemudian integritas menjadi hal yang utama. Jadi ada 5 hal Iya. itu yang membuat karyawan bertahan dan bisnis ini bertahan. Jadi ketika pandemi ini, saya pikir ketika ada hal-hal yang kita tidak akan capai, ya nggak apa-apa. Mari kita isi sesuatu yang itu menjadi tujuan utama, adalah mengembangkan ini. Jadi kamu punya cukup banyak kelas, Mbak. Ya 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 ya. Nah, ini yang Dan menarik ya. Mbak Gati, sebelum diteruskan Mbak Gati, sebuah usaha kan sudah punya visi dan misi. Itu tidak cukup di situ ya Mbak. Harus ada values yang mengencourage atau katakan menjangkar di seluruh stakeholdernya sebuah bisnis itu. Bagaimana nih Mbak Gati? Apakah visi dan misi saja tidak cukup? visi dan misi itu penting, tetapi itu sebagai perwujudan dari nilai itu sendiri. Jadi Oke. menjadi rohnya itu justru adalah di nilai itu sendiri. Kemudian Mhm. value ini dituangkan ke dalam visi dan misi tersebut. Gitu. Jadi Oke oke oke. eh, selama ini kita juga ada sebagai lembaga ya, values itu ada tingkatan-tingkatan ya Mbak. Artinya begini, bahwa sebagai lembaga bisnis pasti ada Mhm. nilai-nilai yang akan kita raih, akan memberikan apa ya, pelayanan gitu, akan Ya. meningkatkan ekonomi, akan melayani UKM dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menemukan sesuatu yang lebih dalam values itu, gitu ya, bagaimana Mhm. kemudian kita mengambil peran dalam melayani masyarakat, itu ternyata itu juga yang paling penting adalah mengembangkan. Sudah dijalankan Pak pada saat itu. Mhm. Jadi Ya. ketika memang perjalanan bisnis ini tidak melejit gitu ya, tetapi penting bahwa dengan nasabah pun bagaimana mereka itu bisa yang awalnya bisnisnya kecil, kemudian kita dampingi, tapi misinya adalah bahwa kita akan mengembangkan. Bukan Mhm. semata-mata bagaimana mereka berpartner memberikan keuntungan kepada organisasi kita. Nah, Ya. ini kadang ketika kita tidak ketemu dengan ketika kita ketemu dengan nasabah yang value-nya berbeda, misalkan dia value-nya ekonomi, Mhm. kemudian finansial yang harus lari cepat gitu. Dan menurut perhitungan kami secara manajemen UKM ini belum siap untuk lari cepat, kita sering melepas, ya sudah gitu. Oh, Berhenti. ya ya ya. Karena memang ada Ja- nilai-nilai itu yang kita pegang. Kemudian di dalam sendiri dengan karyawan, karyawan kami tidak semuanya sarjana. Ada juga yang apa namanya lulusan SMA, ada yang mantan Hmm. OB, ada yang berawal masuk Hmm. dari sipil, gitu. Tetapi ketika dia punya semangat belajar, dia punya integritas, mari kita akan Hmm. belajar bersama-sama. Artinya semua orang itu punya peluang yang sama gitu. Ketika dia punya semangat belajar dan dia punya kepedulian. Mereka punya hak yang sama untuk kita kembangkan semaksimal mungkin. Nah, ini yang menjadi saya dalam mengelola bisnis ini, dalam mengelola investasi ini menjadi apa ya? Up down gitu ya, Mbak. Jadi kalau dulu Hmm. kamu nggak bisa gitu ya. Kamu Oh, harusnya ya bisa ya. begini, bisa gitu gitu. Tetapi karena Hmm. nilai Hmm. nilainya adalah mengembangkan dan bahwa setiap manusia itu pasti ada sesuatu gitu ya. Jadi Hmm. ketika Hmm. dia ada sesuatu. Nah, PR-nya adalah mencari sesuatu ini yang baik yang Ya. kemudian kita bisa kembangkan. Dalam organisasi tidak mungkin punya sesuatu dari 30 orang dalam satu organisasi, nggak punya yang Hmm. sesuatunya sama. Pasti punya Ya. kelebihan yang bermacam-macam. Berbeda. Hmm. Saya punya cukup waktu untuk mengamati itu di masa pandemi ini. Kita bersama-sama melihat apa sih yang bisa dikembangkan dari setiap individu yang ada dalam organisasi. Begitu Mbak. Iya. Dan dalam perjalanan ini kami kemarin ya bicara soal value, saya sebenarnya juga Hmm. banyak sekali mendapatkan belajar dari teman-teman yang ada di buku Estri ini. Oke. Hmm. Eh,
Jadi saya belajar dari mereka, kemudian saya merefleksikan dalam perjalanan bisnis saya melihat Hmm. sesuatu dari mereka, kemudian saya balik lagi gitu ya. Artinya kita itu Ya. kan berangkat, kemudian balik lagi pada diri kita gitu. Banyak Hmm. sekali kemudian yang saya dapatkan gitu. Ya, salah satunya Oke. tadi bahwa setiap manusia itu baik adanya gitu. Jadi kita Hmm. coba lihat Wah, satu-satu ketika saya benar-benar. ketika ini tips pertama ya, ketika saya akan memulai untuk menggali cerita teman-teman di buku Estri, itu yang pertama Hmm. menjadi catatan dan selalu saya ingat dan saya bawa pulang gitu, bahwa manusia diciptakan baik adanya. Kita fokus melihat Betul. kebaikan itu, seberapa Hmm. persen kadar kebaikan tidak peduli. Kalau memang cukup 10%, ya sudah, kita lihat. Nanti kita akan fokus di sana dan kita akan melihat ada banyak kebaikan-kebaikan yang mereka punya gitu. Nah, Ya. kemudian ini saya lihat, saya bawa kembali ke organisasi saya dan saya melihat itu. Mhm. Ya, jadi semua manusia itu terlahir dalam keadaan hanif ya, dalam keadaan baik. Dan ini ada pertanyaan Mbak Gati dari Ade. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Apridio yang menghadirkan program baru Sharing and Hearing. Saya ingin bertanya kepada narasumber hari ini. Pertanyaan adalah, bisnis itu kan identik dengan yang namanya keuntungan atau profit. Bagaimana menyeimbangkan antara keuntungan dan value yang bisa dijalankan sehingga bisnisnya bisa sustain sampai 45 tahun, and then juga bertumbuh dan juga bertumbuhnya SDM-nya juga bahkan. Terima kasih. Dari Ade. Oke, Pertanyaannya terima banyak. kasih. Iya, bisnis itu harus profit, iya, karena dia harus bertumbuh dan dia harus berkembang. Tapi Mhm, ketika kita berangkatnya, nilainya kita untuk apa? Apakah semata-mata kemudian untuk profit? Seberapa besar sih profit yang akan kita inginkan, yang akan kita mhm, kumpulkan? Nah, bagaimana menyeimbangkan? Nah, di kami itu fokusnya adalah pada manusia. Fokus eh, menjadi pusat kami. Jadi kalau dari situ saya bilangnya begini, melalui uang untuk mendidik manusia gitu. Jadi SDM menjadi fokus yang utama. Eh, Ketika orang-orang yang ada dalam organisasi itu berkembang, mereka juga otomatis akan bekerja dengan baik, memiliki integritas yang baik. Nah, dengan produktivitas yang baik, dengan kinerja yang baik, otomatis kinerja perusahaan juga akan baik. Nah, sekarang mhm, tinggal ukurannya, kita mau profit. Mau profit sampai seberapa? Apakah kebutuhannya kemudian saya mau beli Alphard? Atau saya mhm, cukup naik heavy ya Mbak? mhm. Atau saya mau pakai Pajero kemudian dikasih sopir? Atau saya mau setiap tahun jalan-jalan ke luar negeri dari keuntungan bisnis? Nah, itu tinggal Ya. kembali ke kita. Tetapi bahwa bisnis itu adalah investasi, bukan income. Artinya setiap keuntungan itu juga harus ada sebagian yang balik lagi diinvestasikan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Mhm. Begitu. Ya, Mas Betul. Mas Ade ya. Jadi bisnis itu adalah investasi. Jadi kalau bicara soal profit, mau pada titik mana kita penginkan begitu ya, Mbak Gati ya. Ada akhirnya, ada titiknya. Tetapi kalau kita bicara soal value, semakin digali itu akan semakin dalam. Mbak Gati, apa yang menjadikan Mbak Gati ini bisa ya optimis di 2021 dengan sudah menemukan jahitan yang sangat sempurna untuk bisa melihat bagaimana sih kunci yang utama itu sebetulnya ada di ranah SDM? Saya menjadi semakin yakin tahun 2021 apapun yang Mhm, terjadi gitu kan, karena dalam proses pengalian value kami melibatkan semua orang yang berada dalam organisasi. Jadi ya, mereka sekarang punya nilai yang sama gitu. Mereka punya mhm, nilai yang sama, punya roh yang sama, artinya kita punya satu keyakinan yang sama bahwa kita akan mempertahankan ini. Proses internalisasi value tidak cukup dalam waktu 1, 2, 3 tahun ini gitu, tetapi ketika kita pada sampai setelah merumuskan yang kita gali dari mereka, kemudian kita rumuskan dan kita sosialisasikan, diimplementasikan dalam masing-masing, saya melihat perubahan yang cukup baik dalam organisasi saya.
Jadi komunikasi kami menjadi jauh lebih baik karena mereka tahu Hmm. bahwa mereka berada di situ dalam satu organisasi yang fokus utamanya adalah mengembangkan mereka. Jadi artinya bahwa saya di sini saya siap untuk dikembangkan. Pilihannya tinggal ada pada mereka. Nah, Ya. ketika mereka tahu tujuan dari organisasi itu, saya yakin bahwa kita akan bersama-sama. Saya merasa saya tidak sendiri, gitu, Mbak. Saya merasa tidak sendiri. Betul betul. Kembali lagi, ketika profit tidak menjadi tujuan utama, toh kita selama ini juga sudah profit. Dulu juga berapa sih gitu. Jadi Hmm. sebagai gambaran ya, ada satu organisasi di tempat kami yang Hmm. saya pegang sendiri itu misalkan asetnya sebelumnya adalah sekian M gitu kan. Hmm. Kemudian Hmm. eh, karena berjalan dengan baik, tahun ini menjadi sekian M. Toh kita Oh, sudah oke. menjalani itu. Dan kebetulan ketika saya berdiskusi dengan founder itu asal nggak rugi, kalaupun rugi juga nggak banyak-banyak, gitu. Tetapi yakin Oh. bahwa apa yang kita lakukan, gitu, apa yang Hmm. kita lakukan adalah untuk kepentingan kita bersama. Berikan itu yang sudah menjadi hak mereka, gitu. Kalau itu memang Hmm. menjadi haknya nasabah, anggota, berikan itu menjadi haknya. Yang menjadi karyawan juga menjadi haknya karyawan. Hmm. Dan pemerintah sendiri juga tidak tinggal diam gitu. Jadi tahun Ya. 2020 relaksasi cukup berat buat kami, iya gitu. Karena Ya. kami yang harus menanggung. Tetapi ternyata di belakang pemerintah ada subsidi bunga dan itu sangat membantu para anggota, para nasabah Hmm. yang kesulitan untuk membayar bunga dan itu cukup membantu kami untuk menambahkan pendapatan itu. Nah, jadi Oke. ada gitu ya. Hmm. Betul. Jadi yang tidak disangka-sangka, tidak dinyana-nyana, asal kita itu istiqomah dengan niat baik tadi ya Mbak ya, itu tadi akan ada jalannya. Karena setiap masalah pasti berdampingan dengan solusi. Ini ada Mbak Mutia yang bertanya. Selamat pagi Ibu Gati, saya senang sekali mendengarkan sharing and healingnya Up Radio. Yang ingin saya tanyakan adalah, pernah nggak Ibu Gati mengalami troublemaker seorang SDM atau beberapa SDM? Bagaimana menangannya? Menurut saya ibarat kapal besar, jika ada yang troublemaker, itu akan lama-lama menggerogoti kapal besar itu dan akhirnya kita bisa tenggelam. Bagaimana Ibu Gati menghadapi itu? Terima kasih. Sering ya troublemaker kayaknya ya pasti ada gitu ya. Ada Nah ya? sekarang kita nggak lihat kalau sudah masalah integritas, ya saya minta maaf gitu. Saya ada Hmm, 5 itu tadi. Balik lagi, oke. kalau waktu waktu kami belum mendeskripsikan, artinya kami belum menemukan nilai, mungkin kami akan kesulitan untuk bagaimana mengatur langkah ketika ada Menukur ya? troublemaker. Betul. Ya, Uh-uh. ketika kami sudah menemukan 5 nilai, kita tinggal Uh-huh. berdiskusi bagaimana. Apakah Anda punya nilai semangat belajar? Kalau Anda punya nilai semangat belajar, mari kita Oke. bangun suasana supaya organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Anda Uh-huh. punya kepedulian nggak? Uh-huh. Kemudian Anda punya integritas, Anda kesini itu sebagai troublemaker atau hadir memberikan solusi bagi Uh-huh. organisasi ini. Yang keempat, Anda siap dikembangkan atau tidak. Nah, Ya. itu dilakukan coaching oleh para leader. Setiap masalah adalah kembali ke value. Dan value ini dimiliki tidak hanya organisasi. Setiap orang pasti juga punya values. Hmm. Nah, Betul betul. troublemaker ini ada beberapa hal. Kalau masalah integritas kami sudah tidak memberikan ampun apapun gitu ya, karena kita lembaga keuangan gitu Tidak ya. ada toleransi ya? Tidak ada serupiah pun saya minta maaf gitu. Ya. Dan satu lagi Mbak, sekarang karena kondisi pandemi, kalau dia tidak patuh di protokol kesehatan yang Protokol kita kesehatan. buat, saya minta untuk mengundurkan diri. Karena itu Oke. sudah termasuk tidak memiliki nilai kepedulian. Mhm, mhm. Jadi Betul orang betul. mematuhi protokol kesehatan itu kan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Jadi balik Iya iya. lagi bahwa kita juga punya batasan-batasan siapa yang bisa kita kembangkan, balik lagi kepada nilai itu. Jadi saya pikir nilai itu Mhm. adalah sesuatu yang menjadi akar dan menjadi apa ya untuk menyelesaikan segala hal gitu ya Mbak. Jadi Iya iya iya. kita balik lagi ke sana. Mhm, mhm. Jadi Itu memang kami. ada, ya.
Ada skala penilaian itu sehingga mana ini yang bisa di makfumi dan maklumi dan ini masih bisa ditoleransi dan lain sebagainya karena tadi dari 5 value yang sudah ditemukan oleh Mbak Gati bersama tim ya Mbak, core values-nya sudah ada ya. Betul. Oke, nah ini ada lagi nih, waduh rame banget ya. Saya ambil yang Naila saja. Selamat pagi untuk Apridio, semangat selalu. Saya selalu ceria kalau lihat Mbak Santi siaran. Terima kasih Naila. Pertanyaan saya untuk Ibu Gati adalah, bagaimana membangun karakter building di perusahaan Ibu? Saya pengen sharing. Terima kasih. Karakter building, Mbak. Oke, jadi dari 5 values itu kita turunkan. Ada jadi ada beberapa, aduh sayang ya kalau kita pakai ini saya akan paparkan beberapa gitu ya. Jadi saya biasa ngajar jadi kayaknya nggak puas kalau tidak ada paparan gitu ya, Mbak. Iya. Jadi di jadi dalam value sendiri itu kita juga mendeskripsikan bagaimana sih orang itu dikatakan punya pribadi yang semangat belajar. Nah, Mhm. di sana itu ada tadi yang kemudian ditanyakan bagaimana membangun karakter building. Jadi ada Ya. key behavior yang kita susun. Salah satunya nilai yang kita punya adalah setiap individu harus mempunyai solusi yang kreatif. Jadi key behavior mereka itu membangun alternatif solusi di setiap permasalahan yang dia hadapi oleh customer maupun oleh rekan kerja. Mhm. Kemudian memberikan penghargaan atas setiap ide dan gagasan yang berguna untuk mengembangkan individu dan organisasi. Jadi kita menetapkan Oke. beberapa key behavior Hmm. yang ada di situ. Kemudian bagaimana organisasi ini uh, terbangun gitu ya. Kami tetap menggunakan pihak ketiga karena orang kami cukup banyak gitu ya. Hmm, betul. Ada beberapa pelatihan yang kita lakukan gitu. Nah, Mhm. dalam mengimplementasikan value ini sendiri, kami membangun tim. Jadi ada tim implementasi di setiap organisasi. Ya. Bagaimana mereka mentransfer nilai-nilai yang sudah didiskusikan dan disusun ini kemudian ditransfer ke mereka dengan cara mereka sendiri, Mhm. saya bisa sampai ke semua lini gitu. Jadi ada yang bikin Mars, ada yang bikin jingle gitu. Jadi kelihatan Mbak kalau Oke. yang Mars itu Mhm. orang-orangnya yang patuh kayak gitu ya, tipikal organisasi. Tapi kalau yang organisasinya isinya anak-anak muda, ya jingle gitu. Mereka Jingle. menandakan Heeh. artinya Mhm. bahwa 5 value itu akan dihidupi gitu. Nah, setiap Mhm. pagi ketika kita masuk ke kantor, ada lagu-lagu itu diputar. Jadi udah Oke. begitu. Kemudian di desktop komputer itu udah Mhm. kelihatan di situ nilai-nilai yang kita. Jadi begitu buka mau kerja udah semangat belajar. Waduh. Jadi Mhm. ketika ada kesulitan, nah kan harus punya semangat belajar. Nah, dia belajar. Mhm. Begitu. Oke. Ya. Itu yang kami Jadi ini lakukan apa demi. betul. Nah ini values ini diberikan atau dihembuskan nyawa oleh semua SDM yang terlibat di bisnis ini ya Mbak ya, sehingga membuat perusahaan itu sangat luar biasa bertumbuh. Terima kasih. Berikutnya ini ada Dwi. Wah, Dwi bertanya sangat simpel saja. Boleh tahu perasaan Bugatti menjadi womanpreneur atau pengusaha perempuan? Terima kasih. Terima kasih Dwi. Mhm. Saya belum Perasaannya? pengusaha. Saya belum pengusaha. Kebetulan ini adalah milik keluarga dan Mhm. saya berada di sana. Awalnya ketika saya belum menemukan values ini, ketika saya menghadapi banyak sekali persoalan dalam organisasi, saya merasa saya tidak mampu. Saya merasa Mhm. saya berat dan dengan pengalaman saya yang mungkin tidak banyak, kemudian ruang belajar saya juga terbatas gitu ya Ya. karena ibu-ibu gitu ya dan ya Mhm. kemampuan saya juga terbatas gitu kan. Nah, uh, saya nggak siap, itu saya nggak siap, saya apa bisa gitu ya. Tapi ternyata ketika saya melihat nilai-nilai ini yang harus dihidupi, yang harus Mhm. dihidupi dalam organisasi, membuat saya menjadi uh,
apa ya, saya enjoy, saya nyaman, dan saya melihat setiap organisasi yang ada di dalam eh, organisasi itu juga dia merasa untuk siap belajar dan dia siap dikembangkan. Ya kita melihat bahwa saya satu keluarga. Jadi kalau saya melihat bahwa saya seorang womanpreneur kayaknya enggak ya. Saya lebih senang ketika saya berada dalam organisasi ya saya ibu mereka gitu ya. Jadi saya lebih Oh, senang saya oke. dibilang ibu gitu ya. Saya Ibu. kayak saya lebih tepat itu gitu. Kalau sebelumnya ya Anda harus mencapai target sekian apapun yang terjadi. Mhm, mhm. Itu yang saya rasakan gitu. Saya senang. Ya, ya. Ya, Mbak saya Gati belum menemukan ini, betul, menemukan ini dalam sebuah proses tentu saja ya. Tidak langsung bim salah bim abragadabrak atau instan ya. Dan menurut Mbak Gati sendiri dari perjalanan kemarin yang sudah kita dengarkan dari 19 atau teman-teman 18 teman-teman di pengusaha perempuan yang menuliskan rekam jejaknya dalam bukunya Estri ini, refleksi apa yang Mbak Gati rasakan dan pengen disampaikan juga untuk perempuan-perempuan Indonesia? eh, perempuan ketika saya menemani perjalanan untuk menulis, saya menemukan kekuatan perempuan yang luar biasa dalam proses bisnis itu dan itu sangat memberikan insight juga buat saya. Ada catatan, Hmm. eh, refleksi gitu ya. Kebetulan suami saya itu juga pernah di filsafat ya, artinya ketika kami refleksi, Oh. kayak rasanya piye gitu ya. Dan saya Nah. digali gitu. Jadi kalau dalam proses bercerita dengan 18 gitu, saya mendampingi penulis, mendampingi Mas Fuad, itu kemudian Mas Fuad yang menggali, saya mendengarkan. Sampai di rumah saya Hmm. digali gitu. Apa yang kamu Oke. rasakan gitu. Kemudian ada 4 hal yang menjadi catatan bahwa tadi yang sudah saya sampaikan, setiap manusia itu adalah baik adanya. Hmm. Kemudian yang kedua, bagi perempuan, keluarga adalah kunci. Ini menjadi Yes. penting. Keluarga adalah kunci bahwa keluarga menjadi sumber kekuatan, energi yang tidak ada habisnya. Hmm. Nah, kemudian pengalaman yang dalam keluarga. Jadi values ini sendiri itu sangat dipengaruhi oleh keluarga. Ya, value Oke. itu sangat Mhm. dipengaruhi oleh value individu itu sangat dipengaruhi oleh keluarga. Nah, kemudian keluarga menjadi kunci. Perempuan itu menjadi membangun warna tersendiri dalam sebuah keluarga. Bagaimana anak-anak mereka menemukan pengalaman dalam perjalanan hidupnya, menemukan akar dan kekuatan, nilai sebagai bekal ketika Mhm. nanti mereka hidup. Ini saya kemudian Oke. saya refleksikan kembali, kenapa kemudian saya bisa berjalan dan bekerja di sini. Mhm. Mhm. Nah, Ya. itu yang saya temukan. Kemudian yang ketiga adalah menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Ya. melihat teman-teman yang ada di S3 bisa kok tidak semuanya itu harus menjalankan bisnis. Dia duduk manis, menemani anak-anak, nunggu suami pulang kerja gitu ya. Ya. Kemudian jalan-jalan, gue pikir bisa gitu. Tetapi mereka memilih untuk melakukan sesuatu. Dan dengan Mhm. melakukan sesuatu mereka melibatkan orang lain. Nah, di situ mereka memberikan kehidupan bagi orang lain. Dan tidak cukup di situ. Ada satu hal yang menarik buat saya ketika Aira Selat Solo gitu ya. Setiap Mhm. orang yang bekerja di tempat saya, dia bikin kue, bakery, kemudian bikin Selat Solo, uh, harus ketika dia keluar harus menjadi lebih baik. Bisa terima Oh. pesan roti sendiri. Artinya tidak Mhm. menjadi merahasiakan resep, tetapi diajari ya, apa ya Mbak istilahnya apa ya? Mhm. Diajari ya. Iya, iya, Menjadi bisa ditransfer ya. Mhm. ya infonya ditransfer. Kemudian Mhm. dia memberikan bekal ketika ya kalau dia masih bekerja di situ. Kalau suatu saat dia akan Mhm. keluar, akan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Itu saya Ya. dapatkan di Mbak Irma bahwa hidup tidak harus memberi itu tidak harus dalam bentuk uang, dalam bentuk Mhm. barang. Mhm. Tetapi kita punya talenta, kita punya kesempatan, itu kita juga bisa memberikan. Seperti dalam Mbak Dianti yang saya temukan. Bahwa Mhm. dia bisa menjahit tanpa harus kursus, artinya dia harus membagikan ilmunya itu. Nah, saya dapatkan di situ sehingga menjadi catatan bahwa
menjadi berkat bagi orang lain bisnis itu. Nah, yang Ya. terakhir, bisnis adalah panggilan hidup. Ya. Jadi boleh kemudian itu menjadi aktualisasi diri, ah, kemudian menjadi sarana saya sebagai seorang ibu melibatkan anak-anak. Kalau Mbak Santi kemarin lihat di sesi terakhir itu, buat saya itu Mhm. momen yang utama sebenarnya. Tetapi karena kita udah capek, udah happy gitu ya, artinya ketika kita menyerahkan cerita itu, saya lihat Kepada menyerahkan cerita keluarga. itu kepada keluarga. Ya Heeh. ini nilai, artinya ya ini nilai yang ibu wariskan gitu. Bahwa Mhm. perjalanan ini akan menjadi pengalaman dan sesuatu yang nanti entah kita kan nggak pernah tahu Mbak anak kita besok mau jadi apa gitu ya. Betul, Akan betul. Ya. menemukan iya, akan menemukan permasalahan apa atau akan mendapatkan rezeki apa kita nggak pernah tahu. Kita hanya Ya. sebagai ibu hanya mempersiapkan. Dan saya lihat teman-teman di situ mempersiapkan dan hampir semuanya melibatkan anak-anak mereka itu. Meskipun ya Mhm. kadang habis kesabaran ya karena anak-anak kan mudi gitu. Udah coba jualan gitu kan, ternyata ada Mhm. pesanan harus ibunya yang turun. Tetapi memang nilai itu yang ditanamkan dan mereka menanamkan pada anak-anaknya kenapa? Karena mereka juga ternyata mendapatkan itu dari pengalaman hidupnya dari orang tua mereka. Nah, Oke. ini kembali Betul, lagi betul. di awal tadi, seperti yang disampaikan sama Mas Arto tadi, bahwa ada sesuatu yang memang menjadi primbon yang kemudian itu diwariskan Mhm. organisasi ini pada generasi kedua itu kita harus mendeskripsikan dan mereka harus tahu ketika menjalankan mereka masih memegang nilai-nilai. Nah, buku Ya. Estri ini buat saya itu menjadi primbon, artinya nilai yang dituliskan yang bisa diwariskan kepada anak-anak mereka. Jadi Mhm. warisan nilai itu tidak ternilai, ada di buku Betul. Estri itu. Itu yang saya dapatkan refleksinya bahwa teman-teman luar biasa 18 Mhm. perempuan saya banyak belajar dari mereka dan saya kembali dan akhirnya salah satunya kami menemukan nilai juga ini. Oke, dan itu yang luar biasa ya. Untuk menuju ke generasi berikutnya kan sebetulnya ada sebuah era yang berbeda. Tetapi kalau ini adalah warisannya nilai, itu tidak akan pernah berbeda karena ini bobotnya sangat membumi dan itu adalah yang disebut dengan isi atau titik yang paling mendasar. Baik, Mbak Gati, thank you banget untuk sharingnya hari ini di Sharing and Hearing. Kita ketemu lagi minggu depan dengan teman-teman yang lain tentu saja ya. Terima kasih Mbak Gati, Oke, selamat beraktivitas kembali, sukses selalu ya. terima Jaga kasih, kesehatan. terima kasih semuanya. Oke, Amin. oke, Selamat siang. baik. Oke, Ya, demikian saya tadi tunggu kita sudah. Ya, terima kasih Mbak Gati. Kita sudah bersama dengan Ibu Gati yang hari ini menjadi salah satu narasumber kita dalam Sharing and Hearing. Saya Santi Rosalia, sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.